Puluhan pegawai terpapar COVID-19, Kelurahan Gondang Dia ditutup sementara. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat menggunakan sistem Dropbox dan sistem online. Peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta terpantau di Kelurahan Gondang Dia. Sedikitnya 33 pegawai kelurahan positif COVID-19 usai menjalani tes usap. Alhasil, kelurahan pun ditutup sementara dalam beberapa hari ke depan. 33 pegawai terkonfirmasi positif COVID-19 termasuk Lurah Gondang Dia. Kini kantor Kelurahan Gondang Dia Menteng, Jakarta Pusat di lockdown sementara selama beberapa hari ke depan. Pelayanan pun dialihkan dengan menggunakan sistem Dropbox dan juga daring. Kita lakukan swab, kemudian akhirnya positif, ya, didapat hasil positif. Dua orang ASN dapat hasil positif. Kemudian kita lakukan tracing. Kita lakukan tracing kepada karyawan-karyawan yang lainnya, kepada PJLP yang lainnya. Akhirnya kita mendapatkan hasil yang positif itu sampai hari ini sudah 33 orang. Sebuah mobil sedan menabrak kendaraan angkutan kota dan sebuah motor di kawasan Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung, Jawa Barat. Kecelakaan tersebut membuat seluruh kendaraan rusak berat dan 7 penumpang dilarikan ke rumah sakit. Pingsan. Coba, Yuna. Sebuah kecelakaan beruntun terjadi di kawasan Jalan Pasir Kaliki, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Rabu pagi. Seluruh kendaraan rusak parah akibat kerasnya benturan saat kecelakaan. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu mobil mewah, angkutan kota, dan motor. Mercy dari bawah, terus oleng ke kanan, angkot udah rem nanggung, jadi istilah akhirnya tabrakan, jadi nggak berhenti total. Si ban Mercy itu muter terus, nggak bisa ngerem, muter. Nah, akhirnya belok kanan si Mercy itu, akhirnya mental nyamber motor saya. Petugas yang tiba langsung olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban. Ada satu korban lagi yang pengakibatnya dari tabrakan itu, ada kena motor juga tadi satu. Dan diantaranya untuk korban sementara ini sudah dilarikan ke RSAD kantor saya. Melibatkan berapa kendaraan kemarin? Melibatkan jadi 3 kendaraan. Insiden kecelakaan beruntun ini menelan 7 korban. 1 diantaranya adalah anak-anak. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan pasca kecelakaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainis melaporkan. Seorang warga tewas setelah dianiaya pria yang diduga merupakan perampok. Pelaku berhasil ditangkap warga setelah korban lain yang terluka berteriak minta tolong. Warga berhasil menangkap pelaku perampokan dan penganiayaan di Jalan Wijaya Kusuma, Jember, Jawa Barat. Hafid Prasetyo ditangkap warga setelah mendengar cerita dari salah satu warga. Sri Budi Asmara yang berusia 78 tahun dan anaknya Prita Hapsari yang berusia 48 tahun sudah berlumuran darah. Keduanya merupakan korban perampokan dan penganiayaan. Pelaku menusuk korban di leher bagian belakang. Ibu, kenapa Ibu? Ibu diapakan Ibu? Disekap Ibu? Iya, anak saya di kamar mandi udah tahu. Ini masih anak-anak ini. Akibat kejadian ini Prita Hapsari meninggal dunia. Jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi, Jember untuk diotopsi. Sedangkan Sri Budi Asmara yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Jember. Polisi melakukan olah TKP serta mengamankan pelaku dan barang bukti. Barang bukti berupa sepeda motor pelaku, pisau dapur, tang, dan beberapa peralatan lainnya disita. Polisi masih memeriksa motif pelaku serta menunggu hasil otopsi. Karena kami juga belum bisa mendapatkan fakta yang terjadi, saat ini masih melakukan pendalaman terhadap para saksi maupun pelaku. Dugaannya antara barang bukti yang ditemukan di TKP, kemudian luka yang diderita oleh korban, dan fakta-fakta lainnya kita dapatkan dari olah TKP yang sudah dilakukan oleh Polres. Satu tetangga korban yang terluka saat menangkap pelaku juga kini dirawat di rumah sakit. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainis melaporkan.
Seorang pria tega membunuh istrinya di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pelaku sakit hati karena sang istri meminta cerai. Warga di Desa Lamumea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dikejutkan dengan peristiwa kejar-kejaran pasangan suami istri berkendara motor. Nah, sang istri tewas di tangan suaminya sendiri dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Pelaku mengaku tidak memiliki niat membunuh sang istri. Namun sang istri yang berlari sambil berteriak memancing emosi pelaku. Pelaku sakit hati kepada sang istri karena selama 4 bulan tidak berkomunikasi. Sang istri pun meminta cerai. Ya, suaminya membunuh istrinya karena sakit hati. Modusnya karena sakit hati, tidak ada komunikasi, terputus komunikasi. Diperkirakan istrinya mengajukan cerai kepada suaminya, sehingga suaminya merasa sakit hati, sehingga terjadi pembunuhan. Ini kita masih dalami, apakah ini terencana apa bukan, nanti penyidik yang dalami. Kini pelaku tengah menjadi pemeriksaan di Polsek Konda. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriana Tameng, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di iNews siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Dan pemirsa, tetap sehat dan juga patuhi protokol kesehatan. Saya Bernadita Ginting dan Wilson Purba akan kembali menyapa Anda esok hari. Selamat beraktivitas.